Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat coretan Arina. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Sebuah mobil sedan hitam melaju perlahan di atas jalan layang, rute yang sudah menjadi jalur rutin bagi Bu Linda setiap pulang dari kantor. Sinar matahari sore menembus kaca jendela, memantul ke pipinya yang putih dan pucat. Pandangannya kosong, tertuju lurus ke depan. Sopirnya, seperti biasa, menyetir tanpa banyak bicara. Tapi sore ini ada yang berbeda. Tatapan Bu Linda terpaku pada seorang pria kurus yang duduk di bawah jembatan. Lelaki itu tengah membongkar plastik kresek, mengambil potongan roti dan menggigitnya seperti orang yang belum makan selama 2 hari. Rambutnya panjang, gondrong, dan berantakan. Kaos yang dikenakannya penuh noda tak jelas. Apakah itu lumpur, oli, atau sesuatu yang lebih menjijikan? Tunggu, kata Bu Linda tiba-tiba. Sopirnya menoleh, terkejut. Berhenti di situ, dekat pria gelandangan itu. Mobil pun berhenti. Sang sopir membuka pintu dan mengeluarkan kursi roda dari bagasi. Bu Linda turun, tubuhnya tampak kaku. Ia duduk dan mengarahkan sendiri kursi rodanya perlahan ke arah pria itu. Lelaki itu menatap bingung, keningnya berkerut. Tak percaya seorang wanita cantik, bergaya eksekutif, mendekatinya. "Siapa namamu?" tanya Bu Linda. "Farhan." "Aku Farhan." "Ibu?" "Bu Linda," jawabnya singkat. "Duduklah." Farhan menurut, meski bingung. Ia duduk di trotoar berdebu, masih tak tahu arah pembicaraan. Bu Linda perlahan menyingkap bagian bawah roknya. Terlihat kedua kakinya yang pucat dan kaku. "Elus kakiku," katanya pelan. Farhan langsung bangkit, kebingungan. "Hah? Maksudnya?" "Bu, saya bukan tukang pijat. Aku punya keyakinan. Kalau kamu elus kakiku 3 hari berturut-turut, aku akan bisa jalan lagi," ujar Bu Linda dengan nada datar. Farhan ingin tertawa, tapi ia tahan. "Boleh, tapi bayar dulu. Saya mau 500 juta. Tunai." Bu Linda menyipitkan mata. "Kamu pikir aku bodoh?" "Bukan, Bu. Tapi saya juga nggak bodoh," jawab Farhan tenang. "Orang sekaya ibu pasti sudah capek disuruh dokter, terapi, segala macam. Sekarang malah nyuruh orang jalanan kayak saya elus kaki ibu. Itu aja udah nggak masuk akal. Jadi, harga saya juga harus nggak masuk akal." Bu Linda menatap tajam, lalu mengangguk pelan. Ada logika liar dalam kata-kata pria kotor itu, dan ia menyadarinya. "Kamu lucu juga ya," ucap Bu Linda. Farhan tersenyum. "Lucu dan miskin. Kombinasi maut, Bu. Begini. Hari pertama kamu elus kakiku, aku kasih 50 juta. Hari kedua, 100 juta. Kalau kamu kabur di tengah jalan, ya sudah. Tapi kalau kamu datang lagi di hari ketiga dan tetap melakukannya, kamu dapat 350 juta sisanya." Farhan terdiam. Otaknya cepat berhitung. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya selamanya. "Setuju," katanya akhirnya. "Tapi, saya nggak bisa ke rumah ibu. Nggak punya baju pantas. Nanti disangka maling." Bu Linda menunjuk mobilnya. "Sopirku akan antarkan kamu ke hotel kecil. Mandi, ganti baju. Besok siang, datang ke kantorku. Aku tunggu di ruang kerja. Elus kakiku 1 jam. Jangan tanya apa-apa, lakukan saja." Farhan mengangguk pelan, masih belum percaya ini nyata. "Kalau kaki ibu sembuh, saya boleh minta bonus tambahan." "Kalau aku sembuh, kamu boleh minta apa saja," jawab Bu Linda. Mata Farhan berbinar. Dunia memang aneh, tapi mungkin hari ini keberuntungan jatuh ke karung lusuhnya. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, Farhan tiba di kantor Bu Linda. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam pinjaman sopir. Rambutnya sudah disisir,
meski tetap tampak seperti semak liar yang baru saja diguyur hujan. Resepsionis di lobi tertegun melihat penampilannya, namun tidak berani berkomentar saat Farhan menyebut namanya. Beberapa menit kemudian, sopir Bu Linda datang menjemput dan mengantarnya ke lantai atas. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Di balik meja kaca besar, Bu Linda sudah menunggu, duduk di kursi roda. Kakinya diletakkan di atas sandaran empuk kecil. Ruangan itu dingin, harum, dan sunyi. "Kamu tepat waktu," ucapnya tanpa senyum. Farhan berdiri canggung. "Saya takut kena denda kalau telat." "Jongkoklah. Dekat kakiku." Dengan sedikit gemetar, Farhan berjongkok. Tangannya ragu menyentuh betis Bu Linda. Dingin dan pucat. Ia mulai mengelus, pelan. Tak tahu harus memijat atau sekadar menyentuh seperti permintaan kemarin. "Lembut, jangan kasar. Terus sampai waktunya habis," ujar Bu Linda datar. Sesekali matanya terpejam. Bukan karena nikmat, tapi pikirannya melayang jauh. Pada suaminya, yang dulu setiap malam mengelus kakinya sebelum tidur. Sejak ia lumpuh, tak ada lagi tangan yang menyentuhnya dengan lembut tanpa maksud medis. Kini, tangan seorang gelandangan menyentuhnya. Aneh, tapi ia merasa tenang. Farhan sesekali melirik wajah Bu Linda. Di balik wajah tegas dan pakaian mahal itu, kenapa wanita ini tampak sangat kesepian? 1 jam berlalu. Hening. Hanya suara detak jarum jam dan dengung AC yang terdengar. Tangan Farhan tetap mengelus, pelan dan ragu. Ia tak berani menatap langsung wajah wanita itu. Tapi tak bisa mengabaikan aroma parfum lembut yang samar menyentuh hidungnya. Begitu suara alarm dari ponsel Bu Linda terdengar, Farhan segera menarik tangannya. "Sudah, Bu," ucapnya cepat. Bu Linda membuka matanya perlahan, lalu menghela napas dan menunduk sejenak. Ia mendorong kursi rodanya menjauh dari meja. "Sopirku akan mengantar kamu ke hotel lagi. Besok, datang pada jam yang sama," ujarnya tenang. Farhan berdiri, ragu. "Uangnya, Bu?" Tanpa berkata-kata, Bu Linda membuka laci meja dan mengeluarkan amplop coklat. Ia menyerahkannya pada Farhan. 50 juta, sesuai janji, katanya. Farhan menerimanya dengan tangan yang gemetar. Ini adalah jumlah uang terbanyak yang pernah ia pegang. Karena gugup, ia bahkan menyelipkan amplop itu ke dalam kaos kakinya sebelum pergi. Sesaat sebelum meninggalkan ruangan, Farhan berhenti di ambang pintu dan menoleh. "Bu, saya mau tanya. Kenapa saya? Maksud saya, kenapa bukan orang lain?" Bu Linda tak langsung menjawab. Ia menatap kosong keluar jendela sebelum menjawab pelan. "Karena kamu orang yang tidak punya apa-apa. Jadi aku bisa percaya, kamu tidak mengharapkan aku sembuh." Farhan mengernyit. "Tapi saya justru pengen ibu sembuh. Kalau sembuh, kan saya dapat 500 juta. Untuk pertama kalinya, Bu Linda tersenyum kecil. "Dan itu yang menarik. Kamu berharap demi uang, bukan demi mengaturku atau mengasihani aku. Itu lebih jujur." Farhan ingin tertawa, ingin menjawab, tapi mendadak ia merasa diam adalah respons paling pantas. Saat pintu tertutup kembali, Bu Linda masih menatap keluar jendela. Di balik ketegasannya, ada rindu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, kerinduan untuk disentuh, bukan sebagai pasien, tapi sebagai manusia. Hari kedua, Farhan datang dengan langkah yang lebih percaya diri. Ia bahkan membawa sisir dan berusaha menata rambutnya sebelum masuk ke gedung. Tak ada yang menyapanya, tapi kali ini resepsionis tidak tampak terlalu terkejut. Di ruangan yang sama, Bu Linda sudah menunggu. Ia mengenakan kemeja putih dan rok gelap. Wajahnya tampak segar, tapi matanya masih menyimpan lelah yang dalam. "Langsung saja," ucapnya singkat. Farhan berjongkok dan mulai kembali mengelus kakinya. Tangannya kini lebih mantap, lebih halus, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Ia bahkan mencoba merasakan, apakah ada perubahan, sedikit getaran. "Mungkin, dulu, suamiku juga suka mengelus kakiku," ujar Bu Linda tiba-tiba. Farhan terdiam sejenak,
lalu melanjutkan sentuhannya. Saya ikut sedih, Bu. Jangan, jawab Bu Linda cepat. Aku tidak sedih. Aku marah. Farhan menoleh, heran. Dia mengemudi dalam keadaan mabuk saat kecelakaan itu terjadi. Aku duduk di samping. Aku pakai sabuk pengaman. Dia tidak. Mobil terbalik. Lehernya patah. Aku lumpuh. Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata Bu Linda seakan membekukan udara. Selama ini semua orang melihatku sebagai korban. Lanjutnya, tapi dalam hati, aku ingin memaki suamiku. Kenapa dia sebodoh itu? Farhan mengangguk pelan. Kalau saya boleh bilang marah itu wajar. Tapi saya rasa, suami ibu juga nggak pernah berniat bikin ibu lumpuh. Cinta tak cukup melindungi dari kebodohan, gumam Bu Linda lirih. Hening kembali menyelimuti. Farhan merasa hari ini lebih berat. Padahal sebelumnya ia datang dengan pikiran sederhana, elus kaki, dapat 100 juta, pulang. Tapi kini, ia seperti tenggelam dalam luka yang belum pernah sembuh. Ketika waktu usai, Bu Linda kembali menyerahkan amplop. Besok hari terakhir. Aku ingin kamu datang 1 jam lebih awal. Farhan menerimanya, tapi kali ini, tak ada senyum di wajahnya. Keesokan harinya, Farhan datang lebih awal seperti diminta. Ia berdiri di depan pintu ruang kerja Bu Linda dengan jantung yang berdegup cepat. Ini hari terakhir. Jika berhasil, ia akan mendapat 350 juta. Tapi anehnya, bukan hanya uang yang memenuhi pikirannya. Pintu terbuka. Bu Linda tak lagi memakai kemeja formal. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya polos, tanpa riasan. Ia tampak seperti wanita biasa, bukan seorang CEO. Kamu datang, katanya pelan. Farhan mengangguk. Ibu yakin hari ini akan sembuh? Bu Linda menarik napas dalam. Aku tidak yakin, tapi aku berharap. Seperti biasa, Farhan mulai mengelus kakinya. Namun kali ini, Bu Linda tak memejamkan mata. Ia menatap wajah Farhan. Kamu tahu, aku sudah coba semua. Terapi listrik, akupuntur, bahkan dukun. Tidak ada yang berhasil. Tapi entah kenapa, 3 hari ini, kakiku terasa berbeda. Farhan terkejut. Serius, Bu? Maksud ibu ada rasa? Seperti kesemutan. Seperti ada aliran darah yang mulai bergerak. Farhan semakin bersemangat. Gerakannya semakin yakin. Bu, ini bisa jadi keajaiban. Bu Linda tertawa kecil. Atau mungkin bukan keajaiban. Mungkin aku mulai merasa hidup kembali, karena kamu melihatku bukan sebagai orang lumpuh. Farhan menatapnya. Saya juga bukan siapa-siapa, Bu. Tapi kalau kehadiran saya bisa bikin ibu merasa hidup lagi, ya saya senang. Suasana di ruangan berubah hening. Tapi keheningan itu terasa hangat. Farhan, ujar Bu Linda tiba-tiba, kalau hari ini benar-benar hari kesembuhanku, aku ingin kamu tetap di sisiku. Farhan mengangkat alis. Sebagai apa? Bu Linda tersenyum tipis. Sebagai seseorang yang mengingatkan aku, bahwa aku bukan cuma CEO di atas kursi roda. Sentuhan itu berhenti. Mata mereka saling menatap. Tak ada janji, tak ada cinta. Hanya 2 orang yang terluka, yang secara ajaib mengisi kekosongan satu sama lain. Hari itu belum benar-benar berakhir. Saat Farhan selesai mengelus kaki Bu Linda, waktu baru menunjukkan pukul 3 sore. Tapi suasananya seperti menjelang senja, sunyi, lambat, dan menyimpan ketegangan di udara. Bu Linda menatap kakinya lama, seakan menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saya bantu dorong kursi ibu ke jendela, tanya Farhan pelan. Bu Linda tak menjawab, tapi tangannya perlahan turun ke sandaran kursi roda. Ia mencoba mendorong tubuhnya sendiri, lalu mencondongkan badan sedikit ke depan. Aku ingin mencoba berdiri, ujar Bu Linda dengan suara gemetar. Farhan langsung menegang. Ibu yakin? Aku tidak tahu ini masuk akal atau tidak. Tapi aku harus mencoba.
Sekarang, tangannya mencengkeram sandaran kursi roda. Dengan napas berat, ia mendorong tubuhnya ke depan, berusaha menumpukan beban tubuh pada kedua kakinya yang sudah bertahun-tahun tak bergerak. Farhan berdiri siaga di samping, siap menyambut jika wanita itu terjatuh. Perlahan, Bu Linda berdiri, lututnya berguncang, wajahnya dibasahi keringat. "Ya Tuhan," gumamnya. "Ibu, kaki ibu bergerak," kata Farhan, nyaris tak percaya. Dengan tekad, Bu Linda mengangkat satu kaki, melangkah sedikit lalu tubuhnya limbung. Ia jatuh, tapi langsung ditangkap Farhan yang memeluk tubuh ringkih itu ke dadanya. Napasnya terengah, matanya membelalak. "Aku berdiri barusan," katanya terbata-bata. Farhan diam, bingung. Ekspresinya penuh tanya. Saya nggak paham, Bu. Ini seperti di luar logika." Bu Linda tertawa lirih. "Mungkin memang bukan soal logika. Mungkin ini tentang hati." Mereka tetap saling berpegangan. Di ruangan itu, status sosial lenyap. Tak ada CEO, tak ada gelandangan. Hanya dua jiwa rapuh yang baru saja mengalami keajaiban kecil. Meski akhirnya kembali duduk di kursi rodanya, Bu Linda terlihat berbeda. Ada cahaya di matanya, harapan kecil yang selama ini hilang. Farhan duduk di depannya, tak lagi fokus pada uang. "Ibu yakin bisa sembuh total?" "Aku tidak tahu," jawab Bu Linda jujur. "Tapi satu langkah tadi, sudah lebih dari cukup." Farhan mengangguk. Ia tampak ragu. "An," kata Bu Linda pelan. "Besok, ikut aku ke rumah. Bukan untuk lus kaki lagi, tapi untuk tinggal sebentar. Aku ingin mengenal kamu." Farhan mendongak. "Tinggal di rumah ibu?" Bu Linda mengangguk. "Kalau kamu bersedia. Tapi saya ini bukan siapa-siapa. Saya gelandangan. Saya tidur di kolong jembatan, makan dari sisa warteg. Saya bukan orang yang pantas duduk satu meja dengan orang seperti ibu. Justru karena itu, aku butuh seseorang yang melihat aku sebagai manusia, bukan simbol kekuatan." Farhan terdiam. Dalam dirinya bertarung harapan dan ketakutan. Bagaimana jika semua ini hanya mimpi? Tapi ia tahu satu hal, ia tak ingin kembali ke kehidupan lamanya. "Aku takut," bisiknya. "Takut semua ini hanya sebentar." "Kalau begitu," ujar Bu Linda sambil mengulurkan tangan, "temani aku sebentar lagi. Sampai kita tahu ini nyata atau tidak." Farhan menggenggam tangan itu. Pertama kalinya tanpa berpikir soal bayaran. Malam itu, Farhan tiba di rumah Bu Linda. Rumah megah di kawasan elit yang terlihat sempurna dari luar, namun begitu sunyi di dalam. Bu Linda menunggu di ruang tengah, dekat jendela besar yang menghadap taman. Rambutnya dikuncir sederhana, mengenakan cardigan tipis dan celana santai. Terlihat seperti ibu rumah tangga biasa. "Kamu lapar?" tanyanya. Farhan mengangguk pelan. "Di dapur ada makanan. Ambil sendiri. Aku tidak suka menyuruh orang untuk hal-hal kecil." Farhan berjalan perlahan ke dapur. Rumah itu terlalu luas, terlalu hening. Ia makan sambil memperhatikan sekeliling, tak percaya berada di tempat seperti ini. Setelah selesai, ia kembali ke ruang tengah. "Duduklah dekat aku," kata Bu Linda. Mereka duduk berdampingan. "Sun, suamiku dulu sering duduk di sini setiap malam," cerita Bu Linda. "Kami bicara, kadang bertengkar, kadang diam saja. Tapi rasanya ada orang lain di rumah ini." Farhan hanya menunduk. Ia mulai paham, luka Bu Linda lebih dalam dari yang ia kira. "Sekarang," lanjut Bu Linda, "aku ingin dengar ceritamu." "Maaf, cerita saya?" "Iya, ceritakan. Tentang hidupmu, tentang jembatan itu, malam-malammu. Siapa kamu sebelum jadi gelandangan?" Farhan terdiam. Tak pernah ada yang memintanya bicara seperti ini, apalagi wanita seperti Bu Linda. Tapi malam itu, ia mulai membuka diri. Tentang kehilangan, tentang kehancuran, tentang hidup yang membuatnya tersesat. Dan Bu Linda mendengarkan. Pagi itu,
Cahaya matahari menembus lembut lewat jendela ruang tengah. Bu Linda masih terlelap di kursi rodanya, yang telah disandarkan hingga menyerupai tempat tidur malas. Di sofa tak jauh dari sana, Farhan membuka mata lebih dulu. Ia menatap sosok wanita itu cukup lama. Wajah Bu Linda tampak berbeda pagi ini. Tak ada sisa-sisa ketegangan dari statusnya sebagai pemimpin, tak ada bekas luka dari masa lalunya sebagai janda kaya. Hanya ada wajah seorang perempuan yang letih, tapi damai. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. Farhan berdiri perlahan. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok di depan kursi roda. Tangannya sempat ragu, namun kemudian bergerak pelan menyentuh kaki Bu Linda. Untuk keempat kalinya, ia menyentuhnya bukan karena diperintah, bukan karena dijanjikan apa-apa, tapi karena hatinya yang menggerakkan. Kelopak mata Bu Linda terbuka perlahan. Tapi ia tidak terkejut. "Aku tahu kamu akan melakukan itu," ucapnya pelan. Farhan hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat semacam itu darinya. Bu Linda menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu dengan tenang menurunkan kedua kakinya dari pijakan kursi roda. "Bantu aku berdiri," katanya. Tanpa kata, Farhan berdiri dan menggenggam kedua tangan Bu Linda. 1, 2, dan wanita itu pun berdiri. Bukan dengan ditarik, bukan dengan diseret, tapi dengan kekuatannya sendiri. Wajah Farhan terpaku. Matanya membesar, tak percaya. "Bu, Ibu, beneran?" "Aku bisa berdiri," bisik Bu Linda, nyaris tak terdengar. "Aku bisa." Langkah pertamanya kecil, gemetar. Tapi nyata. Nyata. Farhan ingin bersorak, ingin berteriak seisi rumah. Tapi yang keluar hanyalah air mata. Ia menunduk, menangis dan tertawa dalam satu tarikan napas. Emosi yang tumpah tanpa bisa disaring. Bu Linda menghampirinya, lalu memeluk pria itu. "Kamu bukan gelandangan, Farhan. Kamu satu-satunya orang yang membuatku percaya lagi pada diriku sendiri." Farhan memeluknya balik, erat. "Dan ibu buat saya merasa, saya bukan lagi sampah di mata dunia." Beberapa minggu kemudian, kursi roda itu sudah tak tampak di sudut rumah. Ia dipindahkan ke gudang, disimpan sebagai kenangan, bukan lagi kebutuhan. Farhan tinggal di sana, bukan sebagai tamu, bukan juga sebagai pembantu, tapi sebagai sahabat. Mungkin lebih. Tak ada cincin, tak ada janji, tak ada kalimat cinta yang diumbar-umbar. Tapi mereka tahu, di dunia yang terlalu bising ini, mereka telah menemukan satu hal yang lebih berharga dari segalanya. Rasa saling menyembuhkan. Dan sejak hari itu, hidup mereka tak lagi sama. Dari rasa sakit lahir keajaiban, dari pertemuan yang tak disangka tumbuh cinta yang tulus. Farhan bukan siapa-siapa, hanya lelaki biasa yang merawat wanita luar biasa. Tapi di balik semua luka dan keterbatasan, mereka menemukan harapan, menemukan rumah. Karena kadang, cinta tak datang dengan janji, tapi hadir dalam bentuk kesetiaan yang tulus. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.